Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soimin soimat rahimakumullah. Apa kabarnya? Semoga hari pertama Ramadan 1443 Hijriah ini Allah senantiasa limpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bisa menjalani dan mengisi amaliyah Ramadan dengan maksimal. Soimin soimat rahimakumullah, tentu saja menjalani ibadah Ramadan tujuan kita adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa dan telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saimin saimat rahimakumullah, bagaimana kita mengisi Ramadan kita supaya nanti begitu kita menjadi alumni Ramadan bulan ini, tahun ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya punya satu tips untuk bagaimana kita mengisi Ramadan. Tips kami adalah Bimoli, Bimoli. Lah, seperti minyak goreng, nggak usah dipikirin. Minyak goreng sekarang lagi mahal. Kita fokus saja dengan ibadah puasa kita ya. Oke, kita pelajarin satu persatu. Untuk Bimoli, B-nya adalah bersihkan. Apa yang dimaksud dengan bersihkan? Soimin soimat rahimakumullah, mari kita usahakan untuk bisa berpuasa dengan khusyuk, dengan tenang, dengan hikmat, dengan cara apa? Bersihkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari amaliyah yang maksimal. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari segala hal yang mengganggu. Hati kita perlu dibuat dalam suasana tenang, kita kondisikan dalam suasana yang gembira menyambut Ramadan, ya, kemudian senantiasa bersyukur bahwa Allah telah sampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Kemudian dari sisi eksternal, apa-apa yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita, yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah kita, singkirkan deh jauh-jauh, ya. Misalnya apa? Sarana-sarana hiburan yang terlalu menggoda, terlalu menarik, ya, yang bisa melenakan kita. Ini baiknya, ayo deh, kita kelola lagi, kita singkirkan, bersihkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kehusyuan ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah I. Apa itu I? Yaitu ilmui. Segala sesuatu tentang puasa kita pelajari lagi deh. Kita baca bukunya, kita dengar ceramah ustadz-ustadz ya. Kemudian kita kita pahami lagi apa saja sih yang harus dikerjakan ketika berpuasa ya. Syarat rukunnya seperti apa? Kemudian fadilahnya apa saja yang membatalkan, apa saja yang menggugurkan pahala puasa, bagaimana puasa kita bisa maksimal. Itu jadikan ilmu untuk kita. Dengan ilmu, insya Allah kita akan bisa melaksanakan ibadah kita dengan lebih mantap. Oke, kemudian yang ketiga adalah M, BIM. M-nya adalah motivasi diri. Ya, biar kita semangat untuk melaksanakan semua amaliyah Ramadan kita tahun ini, perlu dong dibangun motivasi di dalam diri kita. Baik itu motivasi internal maupun motivasi eksternal. Motivasi internal tentu saja dengan kita memahami tadi kaidah-kaidah tentang berpuasa, syariatnya puasa, kita kemudian menggantungkan harapan kita kepada Allah. Banyak doa-doa yang kita panjatkan untuk mendapatkan fadilah dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Dengan kita meyakini fadilah yang luar biasa, tentu kita bersemangat untuk menjalankannya. Kemudian dari sisi eksternal, kita bisa menambah motivasi dengan cara apa? Kita berjamaah deh ya. Kalau kita sendirian pasti seringnya kita malas, lemas gitu. Tapi kalau kita berjamaah, rame-rame, pastinya semangat tuh. Ya. Oke, makanya kita gabunglah sama komunitas-komunitas orang-orang soleh, komunitas orang-orang baik, komunitas orang-orang yang pingin selalu lebih baik lagi.
Oke, kemudian yang keempat O, BIMO. O-nya apa? O-nya adalah optimalkan setiap kesempatan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk menambah amal soleh. Baik itu sholat fardunya senantiasa berjamaah, sholat sunnahnya, ada sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan tarawih, kemudian rawatibnya kita maksimalkan duhanya ya. Kemudian baca Quran, semua yang menjadi kesempatan kita untuk menambah amal soleh, rebut deh itu kesempatannya menjadi benar-benar amal nyata kita. Optimalkan setiap kesempatan dan kapitalisasi menjadi amal soleh kita. Kemudian yang berikutnya adalah L. L-nya apa? Supaya kita tidak sia-sia ya menjalani semua amal soleh kita, maka landasi setiap amal soleh kita dengan niat ikhlas karena Allah, dengan penuh pengharapan, dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis Nabi man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya didasari dengan keimanan, didasari dengan perhitungan, dengan pengharapan kita untuk kita kemudian Allah berikan kesuksesan di Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah I. I-nya bisa kita sebut introspeksi, bisa juga ingat-ingat deh apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita atau apa yang belum kita lakukan, itu menjadi bahan evaluasi kita ya. Dengan ingat-ingat apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, insya Allah tidak akan ada kesempatan yang terlewat yang tidak sempat kita kapitalisasi menjadi amal soleh kita. Dan tentu saja salah satu tujuan Ramadan kita adalah bagaimana lepas dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah. Karena itu I-nya setelah introspeksi banyak-banyak istighfar. Kita bertobat, mohon ampun kepada Allah dari semua kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Itulah tips dari saya untuk sukses Ramadan kali ini. Bimoli, bersihkan, ilmui, motivasi, optimalkan, landasi amal soleh kita, dan selalu introspeksi. Semoga Allah berikan kesuksesan Ramadan kita tahun ini. Kita akan menjadi alumni Ramadan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tips dari saya hari ini. Semoga puasa soimin soimat semuanya lancar dan Allah terima sebagai amal soleh. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.